mengumumkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu besar nikmatnya, nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan ada begitu banyak keridhaan di dalamnya. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Mulk ayat ke 23. Ke-23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul katakanlah huwallazi ansa'akum, dialah Allah yang menciptakan kalian semua, wa ja'ala dan menjadikan lakum bagi kamu sekalian as-sam'a yaitu pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah dan hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana Allah menciptakan kita. Jadi Rasulullah ditalkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa sesungguhnya kalian itu, kita ini semua diciptakan oleh Allah dan dijadikan bagi kita ini ada 3 perangkat modal, kita bisa katakan modal. Allah menciptakan kita ini dengan 3 modal dasar. Modal yang pertama yaitu pendengaran, modal yang kedua yaitu penglihatan, dan modal yang ketiga yaitu hati. Artinya 3 modal ini yang diberikan oleh Allah ini harus kita maksimalkan. Kalau misalnya kita nggak maksimalkan ini 3 modal tadi, maka kita bisa termasuk orang yang apa? Nggak pandai bersyukur terhadap Allah. Yang pertama yaitu apa? Pendengaran. Nah, jadi pertanyaan, kok kenapa Bu pendengaran didahulukan daripada penglihatan? Kan gitu. Kalau kita lihat Bu, misalnya bayi biasanya ketika lahir itu fungsi atau indera pertama yang apa? Yang paling pertama berfungsi sebelum dia melek biasanya dengar. Pendengaran yang istilahnya yang paling bisa bekerja maksimal. Kalau kita lihat bayi lebih banyak meremnya, tapi kalau ada sedikit berisik aja bangun dia. Kenapa? Karena pendengaran itu lebih berfungsi duluan ketimbang penglihatannya. Ya kan gitu, dari mulai itu tadi. Yang kedua juga, pendengaran ini Bu nggak pernah tidur, nggak pernah istirahat dari mulai kita lahir sampai kita mati. Semua indera itu ada istirahatnya. Mata itu ada istirahatnya. Kalau misalnya malam tidur merem. Tapi telinga enggak Bu, ada sedikit jatuh aja gedebak kaget kita Bang. Kenapa? Karena kita pendengaran nggak pernah istirahat, nggak ada istirahatnya. Makanya Bu, kalau dalam hadis kan apa? Cara setan ngegoda orang supaya nggak bangun tahajud apa? Dia kencingin itu telinganya, kagak bangun, kan gitu. Kenapa? Telinga. Dan bahkan Bu tahu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan dia apa? Ditidurkan di dalam gua kahfi itu di selama apa? Ratusan tahun. Kok bisa gitu? Nah, di dalam ayat Al-Qur'an Allah bilang apa? Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kalau kata Allah kan apa? Fadaraba, maka Allah apa? Tutup itu telinganya, Allah kunci telinganya. Dia para Ashabul Kahfi sehingga apa? Dia bisa tidur di dalam gua Ashabul Kahfi itu selama bertahun-tahun.
Intinya apa? Telinganya diistirahatin sama Allah, dikunci sama Allah biar nggak kedengar apapun. Maka pendengaran ini adalah apa? Salah satu indera yang nggak pernah istirahat dari mulai kita lahir sampai kita mati. Kecuali nanti kita mati udah istirahat. Cuman apa? Cuman telinga. Maka apa? Ya kita harus memaksimalkan juga kerja namanya kerja telinga. Dan juga yang namanya telinga ini nggak butuh alat bantu. Kalau mata itu butuh cahaya. Kalau mata nih ngelihat, kalau lampunya mati bisa ngelihat? Kagak bisa. Tapi kalau yang namanya telinga, biar kata lampu mati, biar kata malam, biar kata siang, tetap bisa dengar. Kan gitu. Dan juga Bu yang namanya pendengaran, ibu nih yang ada di sini, itu kalau nggak dengerin saya tuh pasti sama. Maksudnya sama apa? Ya sama, nerimanya sama. Tapi kalau mata, ibu ngeliat saya dari depan begini, dari samping begini, dari ini kan beda-beda tuh. Artinya apa? Bisa bermacam-macam pandangan. Menurut misalnya kayak kita ngeliat gajah deh, ada orang ngeliat dari depan, dari dekat, ditompo, sama dari jauh. Kalau yang kata yang dari dekat, apa ya gajah itu? Tahu ya, bulat cuma hitam doang. Kenapa? Kalau ditompo dia, kan gitu. Dari jauh, beneran. Gajah kok kecil banget, ya lu ngeliat dari jauh, kan gitu. Artinya apa? Bisa berbeda-beda. Makanya di ayat ini kan apa? Sam'a. Makna kalau sam'a itu tunggal. Wal absor. Absor itu kan jamak dari kata basor. Artinya apa? Itu tadi. Bahkan Bu, kalau misalnya kita di satu ruangan nih, di satu ruangan, ini orang ngobrol ngalor ngidul, itu telinga kan kita nggak bisa milih. Gue pengen dengerin dia tapi di sini berisik, kan gitu. Artinya apa? Telinga itu masalahnya satu fungsi, nggak bisa milih gitu. Kalau mata kita bisa pilih-pilih. Misalnya gue 4 bulan ngeliat dia, gue pengen lihat dia aja deh, kan gitu. Bisa milih. Kalau mata kan ini banyak, bisa mau ke sana mau ke sini. Kalau telinga mau dengar nggak bisa, satu doang gitu. Maka dikatakan sini bahasanya sama itu bentuk tunggal, absor itu bentuk jamak, kan gitu. Dan juga yang terakhir itu hati, kan gitu. Hati juga itu merupakan salah satu modal yang Allah berikan buat kita. Untuk apa? Untuk menjalani hidup ini, untuk bagaimana supaya kita bersyukur. Makanya kan salah satu fungsi yang ketiga tadi ya, kalau di dalam ayat lain apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Kalau kata Allah kan gitu. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian itu la ya'lamuna syai'a. Kalian dalam keadaan enggak tahu sama sekali. Ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, dan aku menjadi dan apa? Dan Allah menjadikan bagi kalian itu apa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Tujuannya apa? Lalakum tashkurun, agar kalian ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi pada kenyataannya di ayat ini Allah bilang apa? Di dalam ayat ini ternyata apa? Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah kan kita Bu ya, kita kan sama-sama tahu ya. Katanya kalau bergaul sama surah Al-Mulk, itu namanya Al-Mulk, jadi sahabat kita. Kalau jadi sahabat bakal nolong, kan gitu. Bakal apa? Bakal nolong kita, mastiin kalau kita pasti masuk surga. Caranya apa? Bergaul sama surat Al-Mulk. Dan kali ini Bu, Al-Mulk mau mengajarkan kepada kita, yuk bagaimana lu mau jadi orang bersyukur. Nih yang pertama dengerin. Yang pertama yaitu fungsi yang pertama yang harus kita maksimalkan itu apa? Pendengaran. Nah jadi Bu, namanya pendengaran itu Bu nggak bisa, Ibu kadang-kadang kita nggak bisa memilih mau salah mau benar, kita bisa dengar, ya kan gitu. Kecuali perlu ada yang namanya filter ilmu. Kalau misalnya Ibu udah punya ilmu, Ibu bisa filter tuh, mana yang mau gue dengar, mana yang mau gue enggak. Kayaknya gue pengen dengar pengajian aja nih, gue nggak mau dengar orang ngomongin orang, gitu bisa. Kenapa? Karena udah ada ilmu. Maka apa? Kalau kita semata-mata ngedengar, nggak dibandingin dengan filter yang namanya ilmu, nggak bagus juga. Begitu juga mata. Mata juga kita bisa melihat mau yang nggak benar, mau yang benar, mau yang salah, kan gitu bisa. Tapi kalau misalnya kita gunakan mata semau-maunya tanpa ada filter terakhir yang namanya ilmu, ini juga bisa kacau, ya kan? Artinya apa? Yang pertama masuk dulu ke apa? Terus terakhir apa? Hati. Ketika segala sesuatu masuk ke dalam hati kita, baik itu kotor, baik itu yang bagus, baik itu yang jelek, masuk ke dalam hati kita, dan di benteng terakhir ini nggak ada filter lagi namanya ilmu, maka yang keluar dari dalam hati kotor semua.
Makanya Bu, ajaran Islam itu sejatinya apa? Ajaran yang mengatur tentang apa yang masuk ke dalam hati dan tentang apa yang mesti keluar dari dalam hati. Kalau yang masuk ke dalam hati ibu melalui mata, melalui pendengaran kotor, maka hati akan jadi kotor. Ketika hati ibu kotor, maka tindak tanduk yang keluar atau yang output dari dalam hati itu kotor. Apa sih yang keluar? Kalau biasanya kalau yang masuk itu dari mata, dari telinga, maka yang keluar dari dalam hati itu apa? Dari mulut, dari tindakan. Begitu. Kalau orang udah hati kotor, ngomongnya harus tahu lah, pedes, nyakitin, nggak ngenakin, kan gitu. Dan juga bukan cuma mulut, yang output itu keluar tindakan, tindakannya kejam sama orang, galak sama orang, yang keluar dari dalam hati. Masalahnya apa? Itu tadi hatinya kotor. Kenapa bisa kotor? Karena dia nggak bisa menyaring tentang apa yang mesti masuk, tentang apa yang mesti keluar. Kayak misalnya nih Bu ya, kan tadi saya bilang pendengaran. Kita Bu boleh mendengar, tapi kan di dalam Islam kita diajarin yang namanya dengar harus baik-baik. Jangan kita dengerin ngomong orang yang gibah, ngomongin kejelekan orang. Kenapa Bu? Karena dampak dari gibah tadi, salah satu yang pertama kita jadi sombong. Contoh, oh si anu begini nih, gak bener nih, iyalah, kan bodoh yang galau nih, gak bener. Atau dari gibah tadi kita jadi menganggap remeh orang, kita jadi benci sama orang, padahal kan belum tentu yang dia ngomong itu benar. Akhirnya apa? Kotor hati kita. Ketika kita dibenci, yang keluar pun nggak benar. Dan juga mata melihat. Oh, Islam kan juga mengatur tentang apa yang boleh kita lihat, tentang apa yang nggak boleh kita lihat. Kalau misalnya salah yang kita lihat, kacau ke hati. Contoh, dalam Islam kan diajarin namanya apa? Unduru asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu, jangan lihat orang yang ada di atas. Maksudnya apa? Dalam secara ekonomi nih. Jangan kita ngeliat orang yang senang mulu. Akhirnya kita nggak merasa bersyukur dengan kondisi kita. Sekali-kali dong lihat orang yang di bawah. Orang ada yang lebih susah dari kita. Ibu kata ibu masih mending. Sakit juga masih bela-belain ngaji. Ada yang udah sakit kan buru-buru kalau dia mau ngaji. Syukur alhamdulillah kan gitu. Ibu mah orang susah. Misalnya ibu mah kondisi susah, alhamdulillah susah juga. Ada yang lebih tapi kaya dia ternyata nggak bisa ngaji, nggak bisa dapat tunjuk kan. Lihat orang di bawah. Jangan lihat kalau masalah apa. Kalau kita salah aja dalam melihat, salah gitu dalam perbuatan kita. Yang keluar dari mulut salah, yang keluar dari tindakan salah. Dan begitu juga Bu, yang masuk ke dalam hati nih, itu pun difilter lagi sama namanya ilmu. Oke lah, yang terlanjur masuk lewat telinga ibu, yang terlanjur lewat masuk dari mata ibu itu udah salah. Kita udah ngeliat orang itu benci sama kita. Kita udah lihat orang itu jahat sama kita. Tapi di dalam hati difilter lagi sama ilmu, digodok. Caranya apa? Ilmu atau Al-Quran mengajarkan apa ketika ada orang yang benci apa? Wa'fu wasfahu. Maafkan dia, biarin dia. Kan gitu. Itu digodok sama ilmu tuh di dalam hati. Udahlah sabar. Wa'fu wasfahu. Maafin, biarin. Kan gitu. Atau irfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang baik. Ketika apa? Ketika udah jelek masuknya terlanjur, itu macam ada benteng terakhir hati. Caranya apa? Difilter di hati tadi. Biar apa? Ketika dari hati didistribusikan melalui mulut, melalui tindakan juga bagus pendistribusiannya yang keluar. Kenapa? Karena kan kalau kata Nabi kan apa? Ada segumpal daging, kalau dia jelek seluruh tubuh, dia buruk bagus seluruh tubuh. Ala wajal qalbu, dia adalah hati. Makanya ajaran Islam baik itu masalah jual beli, Bu, muamalah itu tujuannya satu, biar kita nggak ada masalah, biar kita nggak ada hati itu kotor. Misal contoh jual beli utang piutang deh. Dalam masalah utang piutang itu Allah atur sedemikian rupa. Contoh kalau masalah bayar utang itu Allah setarakan apa? 3 hal yang masih disegerakan. Kalau kata Rasul kan apa? Nikahin anak yang muda waktunya. Yang kedua menyegerakan mengubur mayat. Yang ketiga apa? Bayar utang. Saking apa Bu? Saking supaya jangan yang ngutangin ini kecewa, benci, jadi kotor hati, jadi ke kitanya juga kena damprat. Ujung-ujung apa? Gara-gara hati yang kotor, jadi kacau. Begitupun yang ngutangin harus sabar, diajarin kan gitu. Bahkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika dia mau mengikhlaskan, kan gitu. Artinya apa? Baik bagi yang ngutang maupun yang ngutangin diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya jangan sampai kacau di punya hati masing-masing.
Kalau udah ada kacau, udah jelek, punya hati keluar juga buruk. Begitu. Makanya Islam ini di surah Al-Mulk ini kita benar-benar diajarkan. Maka ketika udah semua yang bagus, Bu, kita bisa bersyukur. Syukur itu apa sih, Bu? Nah, itu kan sering saya bilang syukur itu apa? Menggunakan pemberian Allah di jalan yang Allah ridho, yang Allah senang. Allah kasih harta, maka apa? Harta itu kita gunakan buat jalan yang Allah ridho, kita sedekahi. Allah kasih kita mata, kita hanya melihat tentang hal yang baik-baik. Telinga begitu juga sebaliknya. Kan gitu. Maka kalau misalnya kita benar-benar nih, Bu, ngikutin nasihat dari surah Al-Mulk yang ada di dalam surah Al-Mulk ini, insya Allah kita termasuk dari golongan orang-orang yang bersyukur. Dan yang terakhir di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan qul huwallazi, dan katakanlah huwallazi dara'akum, dialah Allah yang dara'akum, yang dia ini Allah ini mampu mengembangbiakan fil ardi, kita ini di bumi, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Artinya apa? Allah aja kalau buat Allah mengembangbiakan kita ini dibikin banyak, dicerai-berai, itu Allah bisa. Dan Allah juga nyatu ini juga bisa. Kan gitu. Artinya apa? Nantinya kita juga akan dikumpulin lagi, muplak jadi satu di padang mahsyar, di mana nanti kita akan diadilin, kan gitu. Dan itu apa? Dan itu akan terjadi. Dan itu adalah kuasa Allah. Dan ini yang perlu kita pikirkan dan kita renungi. Artinya apa? Kemana kita pun lari, kepada Allah kita akan kembali. Tapi kembali kepada Allah, jangan sampai kembali dalam keadaan Allah nggak ridho. Maka kita berusaha dan berupaya ketika kita kembali kepada Allah, Allah dalam keadaan ridho sama kita.